Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat hadir, dapat ketemu di channel Buya Adin. Nah, di sini Bapak ingin memberikan penjelasan tentang operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, gitu ya. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, operasi hitung bilangan bulat. Nah, kemudian bilangan pangkat bulat positif. Nah, jika ada A, ini nulisnya seharusnya jika A pangkat N, gini ya. A pangkat N adalah hasil kali N buah faktor yang adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka masing-masing faktornya adalah A. Maksudnya apa? Jika ada bentuknya seperti ini. A pangkat N, gitu. Saya hapus dulu. Oke. Jika ada bentuknya A pangkat N, berarti sama dengan pengulangannya A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya, gitu kan. Seterusnya. Nah, selesai. Nah, ini sebanyak N faktor namanya nih. Sebanyak N faktor, berarti banyak N faktor. Dimana A itu merupakan bilangan A itu merupakan bilangan pokoknya, N itu bilangan pangkatnya, dan A pangkat N merupakan bilangan berpangkat. Nah, oke. Kemudian ada sifat-sifatnya bilangan berpangkat ini. Nah, pertama jika A pangkat M dikali A pangkat N, ya, dimana bilangan pokoknya sama ya, ingetin, A itu merupakan bilangan pokok, A-nya aja atau basisnya lah. A bilangan pokoknya sama, berarti langsung aja. Jika perkalian maka A pangkat M tambah N. Misalkan nih, ini misalkan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Berarti sama aja dengan 5 pangkat 3 ditambah ini. Hasilnya sama dengan 5 pangkat 5. Itu sama. Ya. Jadi kalau perkalian pangkatnya tambahkan. Nah, sekarang kalau pembagian dia kebalikannya. Kalau perkalian ditambah, kalau pembagian berarti dikurang, gitu. Jadi 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Nah, oke. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2. Gitu. Boleh seperti ini. Terus hasilnya sama dengan 5 pangkat 3 dikurang 2. Sama dengan 5 pangkat 1. Boleh kita tulis sama dengan 5 saja. Boleh seperti itu. Nah, kemudian boleh nggak Pak, misalkan nih pembagiannya kita nulis langsung Pak, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan langsung ini 5 pangkat 3 dikurang 2, boleh nggak Pak? Boleh. Dari tahap ini langsung ke sini boleh. Ya, silahkan. Ini sama aja pembagian, bentuk lainnya ya boleh dengan bentuk per. Oke. Kemudian jika bentuknya pangkat dari bilangan berpangkat, ada pangkat pangkat lagi, misalkan 5 pangkat 3, gitu kan. Oke, kedua. Berarti ini sama aja perkalian. Berarti 5 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 5 pangkat 6. Itu konsepnya. Ya. Dengan syarat semuanya anggota bilangan real dan M sama N-nya anggota positif, merupakan bilangan positif. Kemudian lagi bilangan dari bilang sifat pangkatnya lagi. Nah, jika ada bentuk seperti ini, AB gitu ya. Jadi hapus. Misalkan nih 2x gitu ya. 2x apa ini? Sebentar. Hmm. 2x. Oke, 2x. Oke. 2x pangkat 2. Itu sama aja, boleh kita jabarkan 2 pangkat 2 terus
X pangkat 2, boleh. Hasilnya sama dengan 4X kuadrat. Boleh seperti ini. Gitu. Atau kita Pak, boleh nggak Pak? Misalnya kita langsung aja nih. 2 pangkat 2, 4. Boleh. 2 pangkat 2 langsung 4. Terus X-nya dipangkatkan 2, hasilnya X pangkat 2. Boleh sama hasilnya. Silakan. Mau dijabarkan perlahan dulu atau langsung, kalau sudah terbiasa langsung boleh ya. 2 pangkat 2 masing-masing 4, langsung X pangkat 2, X pangkat 2. Kalau mau pelan-pelan boleh seperti ini. 2 pangkat 2 dulu baru X pangkat 2. Nah, kemudian jika bentuknya gini, pembagian sama nih. Nah, berarti sama. Penyebutnya dipangkatkan, pembilangnya dipangkatkan. Misalkan nih, 2 per 3 gitu ya. Pangkat 2. Berarti sama aja dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sama dengan berapa? 4 per 9. Seperti itu. Kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Oke, gitu ya. Nah, next. Nah, seru kemudian kalau pangkat bulat negatif 0 gitu. Jadi bilangan apapun ya, bilangan apapun anggota bilang real jika dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Contohnya berapa? 1000 pangkat 0 berapa? Ya 1. 1 pangkat 0 ya 1 gitu ya. 10.000 pangkat 0 ya 1. Jadi bilangan apapun dipangkat dengan 0 hasilnya 1. Di mana A merupakan anggota bilangan real. Terus pangkat negatif. Nah, pangkat negatif ini bisa kita ubah dalam bentuk pangkat yang positif. Contohnya ini. Ya, 3 pangkat negatif 5. Berarti samanya dengan 1 per 3 pangkat 5. Seperti itu. Ya, kita bisa mengubah bentuk dari pangkat negatif menjadi positif dengan cara mendefinisikannya menjadi bentuk pecahan ya, supaya jadi positif. Seperti itu. Maka bentuknya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, contoh nih. Sederhanakan bentuk berikut gitu ya. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Oh, kok perkalian tadi apa? Perkalian itu berarti proses sama, basisnya sama ya. Maka, jadi M, oke, 5 ditambah 7. Sama dengan M 5 tambah 7 sama dengan 12. Berarti M pangkat 12. Seperti itu. Ini contohnya, sederhana. Oke, lagi contoh. Sederhanakan bentuk berikut. Oh, ini berarti sama dengan ya, sama dengan 2 pangkat 3, boleh gitu ya. Pelan-pelannya 2 pangkat 3 dikali P pangkat 3. Ini cara perlahan-lahan. Sama dengan 2 pangkat 3 berarti sama dengan 8. Oke, P pangkat 3 berarti P pangkat 3. Nah, seperti ini. Gitu ya. Berarti 8P pangkat 3. Seperti itu. Pak, boleh nggak saya langsung 2 pangkat 3 Pak? 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2, 8 Pak. Oke, boleh silahkan kalau sudah terbiasa. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini nih. Nah, oke. Boleh dengan cara, nah ini pembagian nih. Oh, pembagian itu, Pak, saya mau langsung nih pengurangan. Boleh. Jadi, 5, basisnya sama ya. 10 dikurang 8. Berarti sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, kayak gitu. Gitu ya, materi ini. Next lagi. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya ini agak kompleks Pak? Oke, tidak masalah. Kita coba bersama-sama. Nah, ini bentuk ini. Sederhanakan bentuk berikut gitu ya soalnya. Sederhanakan bentuk berikut. Oke, pekerja di bawahnya. Coba kita ubah ke dalam bentuk ya. Dia B pangkat negatif 1 per 2 A pangkat negatif 2. Oke. B pangkat 3 gitu kan. Terus yang ini dikuadratkan. Nah, kita menjalankan satu-satu juga boleh gitu. Atau mau langsung-langsung kan juga boleh. Oke, kita jalankan dulu. Oh, karena ada pangkat nih, dalamnya ada bentuk, bawahnya ada kuadrat nih. Oke, sudah, kita kuadratkan dulu ya. Yang ini tetap, yang atas tetap. Kita jalan seperti biasa. Yang bawah berarti 2 pangkat 2, 4 gitu, boleh kan? 2 pangkat 2, 4. Terus A pangkat 2 dikali ini, berarti dikali kan? Nah,
Kalau dikuadrat berarti dikali, berarti A pangkat negatif 4. A pangkat negatif 4. Terus B-nya berapa? B 3 kali 2, 6. Berarti B pangkat 6. Gitu. Terus sederhanakan lagi. Nah, ini bisa kita selesaikan nih, coret-coret. Cobain. Bisa semua coret-coret nih. Negatif 2 sama 4. Bisa kan? Sederhanakan berarti jadi negatif setengah. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Berarti kan jadi tetap negatif 1. Gitu. Ya, berarti atasnya negatif 1, bawahnya 2. 1 boleh tuliskan nggak Pak? Ini coret nih ya. Bagi 2, sisa 2. Oke. 1, gitu. Negatif. Terus, tidak masalah, berarti bawahnya per 2. Oke. Kemudian, A pangkat 3 dibagi A pangkat negatif 4, gitu kan. Ini boleh, kita langsung nih 3, A pangkat 3 kalau dibagi berarti ada dikurang, gitu kan. Ya, boleh kita langsung dibagi berarti ada dikurang. Ya, bagi itu artinya dikurang. Nah, ini 1. Kita pisahkan aja tadi. Nah, kemudian berarti kan sama aja dengan A gitu. Pangkat 3 dikurang negatif 4. Gitu. Pelan-pelan, enggak apa-apa. Terus yang B-nya B pangkat negatif 1. Nah, berarti dikurang 6. Oke, selesaikan lagi. Oke. Negatif 3 setengah tetap enggak ngapa-ngapain. 3 dikurang negatif 4 berarti A pangkat 7. Oke. B berarti B pangkat negatif 7. Seperti ini. Jadi jawabannya seperti ini. Negatif setengah A pangkat 7, B pangkat negatif 7. Pak, misalkan nih, saya tidak mau jawabannya dalam bentuk pangkatnya negatif, Pak. Bisa opsi jawabannya nggak pangkat negatif, jadi kayak apa? Oke. Kita jabarkan lagi, gitu ya. Oke. Nah, negatif, ya kan? Jadi 1A pangkat 7, boleh gitu. A pangkat 7 per, gitu, 2 B pangkat 7. Nah, ini. Gitu. Boleh seperti ini. Jika ingin bentuk dari hasil yang telah kita peroleh menjadi positif, B-nya positif, berarti kan B pangkat negatif 7 sama dengan 1 per B pangkat 7. Boleh seperti itu. Kita gabungkan menjadi seperti ini. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang lagi. Bentuknya sama seperti ini. Kita ubah ya. 4 M pangkat 3 N pangkat 4 gitu. Ini dikuadratkan dibagi 64 M N pangkat 2. Oke, ini ya. Sama, kita selesaikan dulu bentuk ini gitu ya. Selesaikan. Negatif 4 pangkat 2 berarti sama aja dengan ya, sama aja dengan negatif 4 dikali negatif 4. Berarti sama dengan 8. Gitu. 8 langsung. Ya kan? Terus M pangkat 3. Nah, berarti kan ingat tadi, kalau ini berarti kali. Berarti M pangkat 3 dikali, pangkatnya dikalikan. 3 pangkat dikali 2 sama dengan 6. Berarti M pangkat 6. Terus N 4 kali 2 ada 8. Gitu ya. Oke, sekarang bawahnya penyebutnya 64 pangkat 3 gitu kan. Boleh nih kita kalikan. 64 kali 4, 64 dikali 64 boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Tapi Pak, misalkan saya mau bentuknya nggak saya kalikan nih Pak. Oh, misalkan aja di 64 dulu pangkat 3. Nggak apa-apa. Seperti itu. Terus M pangkat 3. Ya, N pangkat 6. Seperti biasa. Nah, kemudian oke. Oh, ini 8 sama 64 pangkat 3. Kalau misalkan 64 pangkat 3 itu kita kalikan, ya, berarti kan sama aja 64 dikali 64 dikali 64, gitu kan. Hasil banyak itu. 64 kali 64 kali 64. Hasilnya banyak, kurang
kalau nggak salah 262.144. Nah, tidak apa-apa kalau mau tulis seperti itu, berarti 8 ya per ya 262.144. Nah, kemudian M-nya ini panjang lagi ya. Nah, kemudian ke variabel M-nya, nah ini kita pisahkan dulu, tidak apa-apa. M, kalau pembagian berarti kurang 6 dikurang 3, gitu kan. Sekali, N pangkat 8 dikurang 6. Sekan. Oke. Nah, 8, kita bisa sederhanakan. Kita dibagi 8, ya. Yang atas bagi 8, bagi 8 yang ini. Berarti jadi 1 per 32.768. Oke. Terus yang ini jadi M pangkat 3. Terus N-nya berapa? N pangkat 2. Seperti ini. Pak, gimana kalau saya menggabungkan, Pak? Jadi 1 boleh nggak boleh? Seperti ini jadi jawabannya. Oke. Jadi M. Ini agak susah. Berarti saya bikin bikin di sampingnya aja ya. Oke. Akar tidak cukup. Bikin di sini ya. Ya. Oke. Berarti jawabannya boleh kita lanjutkan menjadi M pangkat 3 N pangkat 2 per 32.768 seperti ini. Gitu. Ya. Jadi, kalian harus memahami nih konsep-konsepnya yang tadi ada di sini. Jika bentuknya perkalian berarti tinggal menjumlahkan, jika kalau pembagian berarti mengurangkan, ya. Kalau pangkat dari bilangan berpangkat berarti tinggal dikalikan, gitu ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini harus dipahami konsep-konsep dasar dari bilangan berpangkat. Oke, itu saja dari Bapak di materi hari ini tentang bilangan berpangkat. Ini pesan dari Bapak. Nah, jika seseorang menunjukkan kebaikan pada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi, berikanlah suatu kepada orang lain itu kebaikan, memberitahu dengan kebaikan dengan ikhlas, ya. Dimana ketika kalian memberikan dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Jadi, jika kalian mempunyai suatu hal, memberitahu temannya cara mengerjakan temannya, ya kan. Kalian temannya kesusahan nih, terus kalian memberitahukan cara menyelesaikannya kayak apa nih. Oh, cara menyelesaikan seperti ini, seperti itu. Terus teman kalian nih bisa, dan akhirnya teman kalian nih yang kalian ajarkan, yang ajari itu kemudian memberitahukan kurang lagi caranya. Nah, itu kemudian kita akan mendapatkan pahala kebaikan yang sama, ya, seperti itu. Kemudian pesan Bapak, budayakan literasi dan asah numerisasi. Itu penting di saat seperti ini, kita harus budayakan literasi. Harus banyak membaca, harus dapat mampu menyaring, ya, menyaring mana berita yang hoax, ya, harus bisa menyaring hal seperti itu. Kemudian kita juga perlu asah numerisasi, ya. Itu saja dari Bapak. Bapak akhiri, selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.